Selamat sore pemirsa, kita berjumpa kembali dalam acara Jejak Ki Jati. Perlu saya informasikan bahwasanya pada sore hari ini Romo Jati berhalangan untuk bisa menemani pemirsa di hari ini, sehingga saya diberikan kesempatan yang sangat spesial sekali hari ini untuk bisa menemani dari ibu-ibu yang sangat luar biasa ini yang sudah datang dari jauh, dari luar kota Surabaya khususnya, untuk bisa berbagi informasi kepada pemirsa. Sekiranya pemirsa boleh berkenan, saya yang memandu acara pada sore hari ini. Baik, nah perlu saya sampaikan juga untuk tema kita sore hari ini adalah darah sehat, penyakit lenyap. Langsung saja saat ini saya sudah ada bersama dengan dua narasumber spesial. Langsung saja saya akan berkenalan. Di sebelah kanan saya tepatnya ada Dr. Sri Budiwati. Beliau merupakan CEO dari Q-Life Clinic yang ada di Surabaya. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabarnya, Ibu? Baik. Baik ya. Perjalanan aman-aman saja. Aman. Sedikit hujan ya tapi ya Ibu ya? Hujan gelap. Hujan gelap, oke ya. Di sebelah kanan Ibu dokter ini ada Suster Wiwin Winarsi. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Apa kabarnya Ibu? Baik. Baru pertama kali ke Malang? Udah berkali-kali. Sudah berkali-kali ya. Ya. Baik Ibu dokter, hari ini kita akan berbicara mengenai darah sehat, tubuh pun juga sehat. Nah, tentunya di zaman modern saat ini banyak sekali orang-orang yang tidak berpola hidup sehat. Makan serba instan, terus kemudian kurang tidur, begadang, makannya sukanya yang snack-snack, padahal ini semua tidak sehat dan berpengaruh terhadap kesehatan. Nah, ini menurut Ibu dokter sendiri, mengapa sih Bu, Ibu ini mengangkat atau mengambil tema darah sehat penyakit lenyap? Ya, jadi sebetulnya tubuh kita ini, kalau bahasa Jawanya sak dunyo mung sak wong. Sak dunyo mung sak wong. Oke. Karena sebetulnya kalau secara kedokteran pun, kalau misalnya ini laki-laki tingginya 170 cm, maka panjang pembuluh darahnya itu keliling dunia. Sekitar 100.000 km. Wow, panjang seluruh juga ya? Pembuluh darah orang dewasa, setiap orang sak dunyo mung sak wong. Dan pembuluh darah itu bercabang-cabang. Kenapa saya mengangkat mengenai tema darah? Karena setiap bagian tubuh manusia ini, kalau ditusuk atau dipotong, semua berdarah. Yang tidak berdarah cuman rambut. Betul. Kalau dipotong nggak ada darah ya. Atau kuku di luar kulit. Semua yang masih menempel dengan kulit, pasti kalau ditusuk keluar darah. Nah, artinya apa? Artinya di setiap sel, setiap titik tubuh kita itu harus ada kiriman darah. Harus ada pembuluh darah kecil di situ. Mulai pembuluh darah dari jantung yang besar, sebesar ini misalnya, kalau ada buntu bisa pasang ring. Nah, di luar jantung semua makin kecil. Makin kecil, terutama yang paling tipis itu pembuluh darah di otak dan di ujung-ujung jari kaki dan tangan. Termasuk juga pembuluh darah halus di ginjal, liver, dan sebagainya. Sebab itu, kalau darah kita sehat, semua organ sehat nggak? Pasti. Kalau semua organ sehat, tubuh kita sehat nggak? Pasti sehat. Iya. Oke. Rahasia situ. Jadi kalau darah kita berhenti mengalir, kita bisa hidup nggak? Mati dong Bu. Iya, betul. Meskipun jantungnya mau berdetak, kalau darahnya kental, tidak mau mengalir, pada akhirnya orang tersebut juga akan meninggal dunia. Begitu. Jadi saya mengangkat tema ini kenapa keprihatinan saya sebetulnya sudah sejak tahun 2004 yang lalu. Saya bersama beberapa dokter itu mendirikan klinik paliatif awalnya. Jadi paliatif itu tujuannya untuk quality of life, QOL. QOL. Sebenarnya dari klinik QOL sendiri ini menangani siapa saja, Ibu? Ya, palliative care itu sebetulnya awalnya hanya untuk pasien-pasien kanker. Pasien kanker, ya. Tapi dengan berkembangnya penyakit-penyakit kronis, penyakit kronis itu penyakit kerusakan yang pelan-pelan tapi pasti. Misalnya critical illness, penyakit diabetes yang komplikasi hampir cuci darah, penyakit jantung yang sampai pasang ring sampai jantungnya bengkak dan sebagainya, itu semua penyakit kronis termasuk kanker. Yang paling parah memang kanker, karena efek samping obat ya. Jadi kami harus mengembalikan fungsi daripada organ-organ tubuh di dalam ini, metabolismenya juga, bagaimana pelan-pelan orang sakit ini metabolismenya jadi bagus. Tidak ada metabolic storm atau badai metabolisme di dalam tubuhnya, sehingga lama-lama organnya membaik tanpa perlu diberikan terus-menerus obat. Karena misalnya kita pasien diabetes atau pasien kanker, setiap hari begitu banyak obat yang harus diminum. Ya, kasihan sekali juga ya Bu. Betul, ya, kasihan, kan? Nah, karena kami juga dari ilmu kedokteran konvensional,
kami sebagai dokter pun juga prihatin. Kenapa obat segini banyak juga pasien nggak sembuh-sembuh. Makanya kita kembali lagi ke basic fisiologi tubuh manusia tuh seperti apa. Dan kenapa kok bisa rusak. Dan kenapa kok bisa kanker, kenapa kok bisa diabetes, kenapa kok bisa sakit jantung koroner, kenapa kok stroke, hipertensi. Sebetulnya itu semua penyakit yang bisa dicegah. Ya, kan? Semuanya bisa dicegah, Ibu, ya. Kalau ini penyakit kronis. Penyakit kronis. Oke, Bu. Kemudian kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah memiliki sel darah merah banyak. Nah, sebenarnya fungsi-fungsi dari sel darah merah sendiri atau sel darah putih dan juga trombosit ini apa, Ibu? Ya, jadi darah yang diproduksi oleh sumsum tulang kita itu ada sel darah merah yang tujuannya membawa oksigen, membawa nutrisi, mengalirkan juga hormon bersama aliran darah. Nah, itu harus dengan kecepatan tinggi karena saking panjangnya 1 detik dari jantung harus sampai ke otak itu ribuan kilometer. Coba bayangkan. Tapi kalau pipa darah dan darahnya kualitasnya tidak bagus, misalnya darahnya lengket karena banyak gorengan masuk, ada sampah-sampah logam berat masuk, ada di dalam darah misalnya nih, bagaimana jantung nggak setengah mati memompa? Karena satu, darahnya lengket. Yang kedua, pembuluh darah ini lama-lama luka karena kena kotoran. Waktu dia luka, nempel nggak sampahnya? Nempel. Akhirnya jadi apa? Plak. Aterosklerosis, jadi kerusakan itu. Dan ini yang menutup terbentuknya NO nitric oxide yang sangat penting untuk membantu percepatan aliran darah. Makanya orang-orang yang contoh sederhana, malas minum air. Air putih padahal air putih, mineral. Betul. Ya. Kalau kita malas minum, alasannya kan selalu sederhana, malas ke toilet. Kan gitu kan kalau pergi-pergi. Nah, jadi pada orang yang malas minum air pasti darahnya lengket. Dan darah itu kental. Ciri-cirinya dari tubuh sakit bisa kepala, dilihat nggak, Bu? cepat lelah, ngantuan kalau nggak lagi mengalukan aktivitas, malam susah tidur, mudah marah, mudah stres. Karena apa? Semua sel darah merahnya cenderung lengket, nggak bisa bawa oksigen cepat ke sini. Coba, itu kan sebetulnya sesuatu yang sederhana. Dan makin lama akhirnya komplikasi. Misalnya kalau darah kita lengket itu pasti pH-nya tidak alkali. Darah itu baru jalan satu-satu. Kalau cairan darah air yang membawa itu sedikit alkali. Jadi pH-nya sekitar 7,345. Normal itu, Bu? Normal sehat, darahnya lari cepat. Tetapi bila kita sering dehidrasi, setiap hari makan snack, kerupuk, roti, kacang goreng sembarang jamnya, maka itu semua lemak, kolesterol, dan protein yang mungkin tidak dipecah masuk dalam darah. Sehingga darah kita sifatnya tidak alkali, asam. Dan kalau asam, pasti darahnya lengket. Nanti ada gambar darah yang bisa ditunjukkan. Darah yang sehat, yang aktif, dan darah yang lengket. Bila mana kiriman nutrisi terus-menerus oksigen pun kurang, selalu kurang ke kepala kita udah marah. Susah tidur kan? Sakit kepala kan? Akhirnya bisa hipertensi nggak? Hipertensi, stroke, dan sebagainya. Itu sel darah merah ya. Sel darah putih, itu fungsinya banyak. Bila kita tidak tidur malam dengan nyenyak, jam 10 sampai jam 5 pagi atau sampai jam 4 pagi, kurang tidur, maka sel darah putih kita yang namanya limfosit T tidak terbentuk. Limfosit B pun tidak terbentuk. Akibatnya mudah flu, mudah sakit, kena hepatitis, dan sebagainya. Karena nggak ada tentara yang bisa bunuh bakteri, virus, jamur. Itu kalau nggak tidur malam. Kalau trombosit terlalu tinggi, kita keringgingan semua. Kenapa trombosit produksinya terlalu banyak? Karena di pembuluh darah itu banyak luka. Dia berusaha nutup. Yang pertama, kesemutan gitu ya, keringgingan itu juga karena banyak sampah di ujung-ujung jari, ujung kaki. Kalau trombosit kita sangat rendah, misalnya kena demam berdarah, di bawah angka 150.000 sampai mendekati 30.000 ke bawah, maka terjadi perdarahan di dalam, bocor. Padahal trombosit sangat dibutuhkan untuk menambal semua luka-luka dinding pembuluh darah. Termasuk luka bekas jahitan dan sebagainya. Makanya kalau kita kepotong, kita pegangi aja kan nutup. Nah, karena ada trombosit. Seperti itu. Jadi betapa pentingnya sel darah kita, dan jangan lupa darah kita pada orang dewasa laki-laki 6 liter. Pada wanita sekitar 5,5 sampai 5,8 liter. Lebih banyak yang laki-laki ya, Bu? Ya, karena laki-laki lebih besar. Yang berikutnya adalah jumlah sel darah saja sekitar 171 miliar sel.
171 miliar, kaya nggak? Banyak ya? Kaya ya? Iya, betul sekali. Kita dianugerahi tubuh yang sebenarnya kaya akan nutrisi, tapi kalau misalnya kita salah gunakan dengan makan makanan yang sembarangan seperti itu, justru nanti juga akan berdampak pada kerusakan tubuh kita sendiri ya. Iya, seperti itu ya. tapi pasti akan jadi penyakit. Ya betul, betul. Kita tidak menyadarinya loh Bu, sebenarnya enak makan, besok nyamil lagi gitu. Karena kita juga sebenarnya pendidikannya kurang Bu, pendidikan seperti itu kurang Bu. Tidak. Sebetulnya kita udah diajarkan pola hidup sehat. Sehari makan harus berapa kali? SD udah diajarin kan? Sehari makan berapa kali Mbak? 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam ya. Tetapi kita sering tidak makan pagi. Malas mungkin Bu ya? Bukan, alasan kerja, repot dan sebagainya. Padahal satu hari otak kita, tubuh kita akan dipakai untuk bekerja. Tapi nggak dikasih gizi. Gizinya 4 sehat 5 sempurna nggak? Enggak, paling cuma teh, kopi, sama roti. Iya. Itu kan cuma karbohidrat. Justru lebih penting sarapan ya Bu ya? Sangat penting sarapan. Kita sering tidak sarapan. Yang kedua, makan siang. Repot. Mestinya makan siang jam 12, makan jam 3 sore. Ya, itu bukan jam makan. Itu bukan jam makan. Yang ketiga, makan malam setelah maghrib, setelah jam 6. Jam 6 tet sampai jam 7 waktunya kita makan malam. Tapi kita nggak makan. Kelaparan kuliner sampai tengah malam. Betul. Nah, kenapa hal ini bisa memicu terjadinya penyakit? Karena sebetulnya perkara yang sederhana, kita melawan alam. Melawan alam? Ya. Seperti ada jam alam nggak? Satu hari berapa jam? 24 jam? Ya, ada siang, ada malam nggak? Ada. Ya, kalau malam kita tidur kan? Pasti. Tapi kita handphonean. Ya itu kebiasaan-kebiasaan sekarang ini Bu. Itu bukan salahnya yang ngajar di sekolah. Betul sekali. Kemudian pada saat kita kerja, kita ngantuk karena malam nggak tidur. Nggak konsen kerjanya. Nggak konsen. Akhirnya cepat sakit. Ya, anak muda pun banyak yang kena tumor otak. Radiasi dan sebagainya ya. Ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna apa? Ingat nggak? Nasi. Nasi itu karbohidrat. Untuk energi ya. Protein. Ikan. Dari apa? Ikan, ayam, daging sapi ya. Kemudian apa lagi? Tempe. Tempe protein. Sayur. Ya. Sayur itu sangat-sangat penting, mineral. Yang paling bagus buah sebelum makan, bukan sesudah makan. Ini namanya 4 sehat 5 sempurna. Kalau mau ditambah susu, biasanya orang yang masih bertumbuh. Kita kan udah nggak tumbuh ya, nggak perlu susu sapi nanti ke samping. Iya betul sekali ya. Oke Bu, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya ya. Oke baik pemirsa, ternyata pemicu dari tubuh kita, penyakit yang ada di tubuh kita itu adalah diri kita sendiri sebenarnya Ibu ya. Oleh karena itu kita harus menjaga diri kita sendiri. Oke, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama program acara Jejak Kijati. Tentunya saya harus menyampaikan sekali lagi ya, bahwasannya pada hari ini Romo Jati berhalangan untuk bisa memandu acara ini. Perkenankan saya untuk bisa memberikan informasi juga kepada pemirsa. Oke, langsung saja kita lanjut ke perbincangan mengenai darah sehat, tubuh sehat, penyakit pun juga akan lenyap ya Ibu ya. Saya sekarang ke Suster Wiwin dulu ya, Suster ya. Oke, mungkin Ibu bisa diceritakan dulu ini Suster ini memulai jadi perawat ini di mana, kemudian pengalamannya seperti apa? Ya, saya dulu waktu pendidikan sih tahun 75 ya, saya sudah pendidikan perawat, kemudian saya khusus menangani pasien-pasien yang ada di ICU. Dan pasien-pasien di ICU itu adalah pasien-pasien yang begitu kritis, terutama adalah pasien jantung, stroke, diabetes yang sudah komplikasi, di mana pasien-pasien itu kita memerlukan observasi yang begitu ketatnya. Jadi saya sudah di ICU itu hampir 35 tahun. Oh, luar biasa ini ya. Iya. Sudah jadi apa ya? Mbah-mbahnya ya. Jadi ada rasa senang kalau pasien itu sembuh, tapi ada rasa yang sedih dan empati ke keluarga kalau pasien itu tidak berhasil kami selamatkan. Ya. Walaupun itu sudah semaksimal mungkin apa yang kami kerjakan dengan tim semua perawat dan dokter. Oke. Kalau di ruangan ICU sendiri Bu, berarti bisa dikatakan pasiennya ini adalah penyakit-penyakit yang berat. Iya, pasti betul, ya Bu ya, penyakit berat ya Bu ya.
Oke, kemudian kira-kira seberapa persen sih Bu pasien-pasien di ICU ini mengalami kesembuhan menurut pengalaman Ibu? Hampir, kalau kesembuhan itu hampir 10% ya. Kecil sekali ya Bu ya? Kecil sekali, iya makanya kita itu kalau pasien itu sampai pulang dan berhasil, itu kita senang sekali, bangga rasanya, gitu. Iya, rasanya ada kepuasan sendiri ada gitu kepuasan ya, sendiri, iya. Apalagi kalau pasien itu jantung yang datang secara baik-baik, akhirnya begitu nyeri, suster nyeri, kadang-kadang bisa langsung rest, gitu. dan itu yang membuat kita stres banget. Karena kita harus memberitahu ke pasiennya, ke keluarganya, terus mengatasi pasiennya juga gimana. Disidang oleh dokter. Gitu Bu, karena iya, itu pengalaman yang begitu berat bagi suster ICU itu di situ. Seperti itu ya, berarti kalau untuk ini Bu, pernah nggak Bu pengalaman menghadapi yang namanya kritis, saat pasien ini kritis seperti itu? Hilangnya kesadaran itu kan namanya ya, Bu, di ICU kita sering sekali, nggak pernah lagi tapi sering. Dan itu memang kita harus betul-betul menjaga apa ya namanya kesehatan kita, ya karena kita nggak bisa begitu aja lengah, ya jadi perhatian itu juga harus betul-betul diperhatikan kalau waktu di ICU itu. Jadi istilahnya mata, telinga, mulut, tangan, kaki itu berjalan bersama. Seperti itu Ibu. Iya, seperti itu. Karena suster ICU itu cerdas semua. Cepat mengambil keputusan gitu ya. Ya kalau tidak ya salah nanti ya. Jadi telinga mendengarkan observasi bunyi alarm dari monitor. Mata melihat gambaran jantung misalnya. Tangan apa yang harus kita kerjakan. Kaki kalau pasiennya kritis mesti kita harus lari. Dan itu yang dokternya lari. Itu yang harus kita jalankan tiap hari di ICU itu seperti itu. Memang dari Ibu sendiri memang dari awal memang cita-citanya jadi suster ya, atau mengapa sih Bu memilih latar belakang seorang perawat? Saya memang kepengen menolong sesama. Sesama. Karena keluarga saya memang banyak yang dari kesehatan, jadi saya kepengen misalnya ibu saya sakit, apa yang harus saya lakukan. Itu ya. Terus kemudian ini Bu, kebanyakan yang namanya seorang perawat apalagi menjaga pasien-pasiennya yang istilahnya kritis gitu ya, gampang penyakit-penyakit itu kan juga mudah tertular ya, begitu Bu ya. Ada ya Bu ya, penyakit-penyakit yang mudah tertular seperti kanker atau paru-paru. Kanker nggak menular. Enggak ya, nggak menular ya. Nah gitu. HIV. Ada perasaan ini nggak Bu? Ada perasaan merasa takut nanti ketika saya merawat terus tertular seperti itu? Sebetulnya kalau kita sudah menjadi seorang perawat, kita tidak boleh mempunyai pikiran atau merasakan saya takut ketularan. Karena apa? Kita sudah dikasih pelindung istilahnya. Misalnya kalau pasien itu batuk, kita juga harus pakai masker. Kalau misalnya pasien itu harus kita tolong, misalnya yang hepatitis, kita sudah pakai handskun. Jadi untuk rasa takut tertular, itu rasanya nggak ada. Dokter pun juga ada. Karena udah risiko kita bekerja. Oke. Berarti ini tentunya tugas yang sangat mulia sekali Bu ya, pekerjaan yang sangat mulia sekali ini dari Ibu Wiwin sendiri untuk bisa merawat menolong orang lain seperti itu Ibu ya, luar biasa sekali Bu. 38 tahun ya tadi. 35 tahun ini luar biasa sekali ya. Baik, saya kembali ke Dokter Sri. Dokter, tubuh kita ini kan memang ada kalanya mengalami keadaan yang tidak seimbang. Nah, ini faktor terpenting apa sih dokter yang menentukan hal itu? Ya, jadi sekali lagi saya kalau ingat lalu lagi ngobrol dengan Eyang Jati Kusuma juga senang sekali karena sebetulnya kita ini tidak lepas dari bumi, alam semesta, langit dan bumi, matahari, bulan dan bintang. Apa itu hubungannya? Ekosistem waktu. Universe kita universe itu besar, yang bumi ini yang putaran bumi. Contoh sholat subuh jam berapa? Jam 4? Jam 5? Kita lupa, kita mau sholat subuh jam 7 boleh nggak?
Nggak boleh dong, Itu habis waktunya. Namanya bukan subuh lagi ya, doa ya, sholat duha ya. Makanya tidak bisa yang namanya jam makan itu dirubah-rubah. Di seluruh dunia asam lambung yang ada di lambung kita tuh akan mengeluarkan asam lambung, mengeluarkan enzim, kemudian mengeluarkan insulin di usus 12 jari, mengeluarkan cairan empedu, itu cuma 3 kali sehari dalam jumlah besar. Sebab itu makan tetap harus 3 kali. Ya, harus mematuhi ini ya. Mematuhi jamnya. 3 kali. Nah, kalau pengen puasa gimana? Kalau lagi puasa, besok saya puasa, misalnya begitu. Nanti buka puasanya bukan siang atau pagi jam 11 atau jam 3, tetapi harus waktu maghrib, setelah maghrib, jam 6 sampai jam 7. Karena begitu kita bilang puasa, berarti sampai besok jam 6 malam kita baru makan. Dan waktu buka puasa, ini kan udah nggak makan 1 hari nih, dalam nih pencernaan kita. Nggak boleh langsung es, nggak boleh langsung sate. Hangat dulu atau gimana? Air saja. Air saja, dingin nggak apa-apa ya? Tidak, tubuh kita normal, oke. 36 derajat tuh air hangat ya. Kemudian kalau kita sederhana ke ICU atau ke rumah sakit, coba tanya suster. Pernah nggak dulu suster-suster ini diajarkan menginfus pasien dengan teh manis? Gimana ini, suster? Kopi, teh botol? Enggak ya pastinya ya? Ya, mati pasiennya. Enggak. Karena kopi itu harus kita minum, teh juga harus kita minum. Yang kita berikan ke pasien adalah cairan infus. Itu bentuknya kan mineral. Jadi artinya darah hanya butuh air mineral, bukan butuh kopi, teh, dan lain-lain ya. Jadi kita jangan melawan alam masalah jam makan. Yang kedua, masalah jam tidur. Pada saat bintang di langit ya waktunya kita tidur, jangan bukan malah kita begadang ya Bu. Betul. Kemudian pada saat matahari terbit bagaimana? 5:30. Keluar, ambil tuh vitamin D, jalan. Olahraga supaya kalau nggak sempat gimana Bu? Kalau nggak sempat ya jantungnya nggak bisa maksimal. Kerjanya jam berapa? Matahari terbit 5:30. Sampai yang baik jam berapa Bu? Jam 8. 5:30 sampai jam 8. Nah, contoh kalau ada bayi kuning, dokter bilang apa? Tiap pagi bayinya dijemur ya. Jam berapa Dok? Jam 6. Jangan lewat jam 8 loh, kan gitu. Karena jumlah oksigen yang terbersih, jumlah vitamin D terbanyak itu sebelum jam 8 pagi. Tapi kalau masih gelap subuh jangan jalan-jalan, CO2 masih banyak. Oh gitu ya. Itulah saatnya kita jalan pagi atau olahraga pagi, mau senam apapun, senam kesehatan, mau tai chi, mau yoga, itu di halaman yang terbuka. Kalau sekedar hanya jalan saja Bu, misalnya kita sudah 10.000 langkah. Boleh ya, hanya sekedar jalan saja. Harus Minimal. panjang ya berarti ya. Supaya jantungnya terbantu dengan baik. Sepanjang hari kita keluar hormon bahagia, kita nggak gampang stres. Nah betul, ini susah ini Bu, menciptakan yang namanya bahagia di setiap saat ini. Karena nggak pernah jalan pagi. Gitu ya. Saya harus jalan pagi ini ya pemirsa ya. Biar bahagia terus. Masalah jalan pagi. Olahraga semua paling bagus pagi. Kalau matahari terbenam, boleh nggak kita olahraga? Terbenam nggak. Lebih banyak O2 atau CO2? CO2, karbon dioksida ya. Semua tanaman mengeluarkan karbon dioksida. Menghirup oksigen sama-sama kita. Makanya nggak boleh ada tanaman di dalam rumah, kamar. Itu pelajaran SD, SMP atau universitas. SD sudah Bu. Jangan lupa ya. Makanya kenapa orang meninggal serangan jantung saat olahraga selalu olahraganya malam. Oh, karena mungkin karbon dioksidanya yang lebih banyak. Jantung berdetak lebih cepat, CO2 lebih banyak. Meninggal nggak? Kalau yang di gym-gym itu kan biasanya malam hari Bu. Iya, salah atau benar? Salah ya, ya udah ya. Kalau mau cepet meninggal ya boleh. Itu ya berarti pengetahuan baru nih ya pemirsa. Bukan, itu pengetahuan lama yang dilupakan. Nah, yang dilupakan. Itu makanya jangan melawan alam. Ya, kemudian yang masalah banyak gerak. Kita kan sekarang semua klik otomatis. Betul. Jadi kita males. Kalau perlu kita parkir motor di depan kamar tidur. Waduh. Ya kan tinggal duduk makan snack nonton TV nih. Gitu kita ya? kurang gerak, makanya sedih-sedih kita juga nggak aktif. Yang terakhir yang paling penting adalah minum air. Ini ginjal kita ini butuh air 1 jam itu sekitar 200 cc, ini sekitar 100. Jadi setiap kali sebelum makan, mulai jam 5 sampai jam 7 kita udah habis 200 cc kali 3. 1 jam 1 gelas. Sampai kita lihat warna kencing kita harus bening. Kalau warna kencingnya kekuningan, kita tuh dehidrasi. Apalagi kalau kuning tua atau oranye atau berbusa-busa, nah itu pasti sudah ada something wrong dengan ginjalnya. Ya. Kemudian waktu setelah makan siang kita hanya minum segini air hangat, tidak yang lain. Air hangat ya. Jadi berapa sih butuhnya air kalau orang Asia ya?
berat badannya sekitar 60 sampai 80 ya. 60 kali 30 cc kalau enggak olahraga. Jadi sekitar 2 liter lah, 1,8. Perempuan ya. Laki-laki sekitar kalau beratnya 100 kilo kali 30 cc 3 liter banyak dong. Ya. 3 liter sehari, 300 cc kali 10, 200 cc kali 15 gitu. Harus sering minum supaya kita nggak ngantuan, nggak stresan, nggak gampang marah, darah kita mengalir bekerja dengan sangat baik. Oke, baik Ibu. Nanti di segmen 3 kita akan berbicara mengenai kondisi asam dan juga gejalanya ya Ibu ya. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Dhamma TV tentunya dalam program acara Jejak Ki Jati ya. Saya sampaikan lagi bahwasannya hari ini Romo Jati berhalangan karena ada acara lain dan saya diberikan kesempatan untuk bisa memandu acara ini. Kiranya pemirsa juga berkenan dan kita kembali lagi ke tema kita hari ini mengenai darah sehat, penyakit pun lenyap, tentunya badan kita juga sehat. Saya masih ditemani dengan Dr. Sri dan juga Suster Wiwin. Ya, kita lanjutkan lagi ya dokter ya. Mengenai kondisi asam. Nah, sebenarnya kondisi asam ini menimbulkan apa sih dokter yang bisa dirasakan dalam tubuh kita? Ya, jadi yang dimaksud asam itu bukan makan jeruk kecut, bukan ya. Tapi jeruk itu kalau nggak ada gulanya dalam darah justru alkali. Dia bikin darah kita nggak lengket, bikin pH kita alkali. Tapi kalau jeruknya ada gulanya dalam darah dia akan bikin asam, membentuk darah jadi lengket karena ada gula atau karbo masuk di luar jam makan. Makanya kenapa kalau kita sebelum makan, waktu-waktu pengen ngemil, kita hanya bisa ngemil buah yang tidak manis. Misalnya pisang kepok seger tidak direbus, tidak digoreng ya. Pepaya sebelum makan. Kemudian buah naga merah, jeruk bali, salak, apapun yang tidak manis itu sangat bagus buat camilan. Tapi tidak dibikin manisan ya. Kemudian kalau kita mulai merasakan ngantuan, capek-capek, susah buang air besar, tidak tiap hari buang air besar, suka gelegein bahasa Jawanya ya, sendawa, kemudian perih, kadang-kadang sampai sesek, kalau habis makan mangga tuh sesek sampai di dada dikira serangan jantung. Itu yang pasti jelas darahnya satu asam. Yang kedua penyebabnya makannya yang manis-manis itu bukan jam makan. Itu saja jawabannya. Bukan jam makan, bukan jam makan. Jadi misalnya mangga yang terlalu manis, nangka, durian kan sangat manis. Itu harus ada di range jam makan, insulin kita bisa netralisir. Kalau enggak jadi begitu, kembung, gelegean, triglyceridnya naik, kolesterolnya tinggi dan sebagainya. Makanya kalau kita cepat lelah, suka sakit lambung, sakit kepala, mudah marah, sulit tidur, sembelit, linu-linu di sendi-sendi, dia bilang asam urat padahal bukan asam urat, itu osteoartritis. Asam urat di telapak kaki atau di jempol kaki. Nah, itu asam urat. Kemudian tidak mau makan sayur hijau. Selalu jawabannya nanti saya asam urat, Dok. Saya bilang yang bikin asam urat itu bukan bayamnya, tapi temannya namanya pecel, sambal. Kacang ya? Kacang. Kemudian sambal terasi, petis, gitu-gitu kan. Nah, kita bisa melihat kapan sih kita tahu darah kita asam selain dari gejala tadi. Yang kedua adalah ke klinik atau ke laboratorium yang punya mikroskop yang mengambil satu tetes darah, namanya LBA. Lalu pasiennya juga bisa lihat di tampilan monitor darahnya seperti apa hari ini. Kalau pasiennya tahu, oh iya ya, aku salah makan, yang saya makan cuma terasi, petis, kerupuk gitu. Jadi darahnya tuh kotor banyak hitam-hitam gitu ya. Nanti bisa dilihat gambar darah. Seperti itu. Kalau yang sangat asam sampai orangnya sakit kepala, sampai sudah kolesterol tinggi, triglycerid tinggi, HDL rendah, lalu hipertensi, lalu sudah mulai kencing manis, perutnya gendut ya, one pack ya. Bukan seks seperti Jojo ya. Kebanyakan ya orang-orang bilangnya Bu, ya one pack karena one pack. One pack gitu. Perut apel gitu. Maka orang ini harus benar-benar kembali ke alam. Sekali lagi kembali ke alam, jam makan, jam tidur, jam olahraga pagi, dan minum air. Dan manajemen stres. Manajemen stres yang baik. Ada salah kecil anggap nggak ada, salah besar dikecilkan. Wah, ini yang susah ini. Itu bisa terjadi pada orang yang darahnya nggak lengket. Darahnya tidak lengket, berarti sehat. Asam, ya. Oke. Kemudian Bu, ketika kita sudah yang namanya mengalami kondisi sakit, pemeriksaan apa sih Bu yang biasanya dilakukan atau darah kita ini harus diapakan gitu? Ya, jadi biasanya laboratorium melakukan pemeriksaan tapi bukan LPA. LPA biasa di klinik-klinik. Jadi kita periksa darah lengkap lah, seperti yang biasanya kita check up ya di laboratorium, darah lengkap, kolesterol, asam urat,
fungsi ginjal. Itu yang LBE ya? Itu yang di laboratorium. Ya, kalau yang di LBE biasa di klinik-klinik. Yang pasiennya juga bisa lihat. Kami di klinik kami itu juga melakukan tes namanya kuantum resonansi. Jadi dari kuantum resonansi bisa tahu fungsi organ mana yang lagi tidak bagus. Nah setelah itu biasanya sesuai dengan berat ringannya kondisi darah yang nggak bagus, kami biasanya melakukan bandingkan infus. Contohnya infus oksigen dan sedikit ozon kita masukkan dalam cairan infus, di bubbling, baru diinfuskan ke pasiennya. Yang tadinya tangannya nggak bisa gerak karena rematik, setelah infus selesai nggak sampai 10 menit nyerinya berkurang 70%. Oh langsung ya berarti langsung, karena itu antiinflamasi yang sangat kuat. Juga antivirus, contoh hepatitis atau virus-virus yang lain, kejang, anak dan sebagainya. Kami hanya melakukan ozon infus itu seminggu 3-5 kali. Sampai 20-30 kali, hepatitisnya membaik sendiri, kita tinggal nambahin lagi untuk daya tahan tubuh. Jadi kita memang di klinik kami tidak memberikan obat kimia, karena semua pasien datang sudah obatnya 1 tas. Ya kan sudah penyakit kronis yang kritis. Kebanyakan kalau pasien ini penyakitnya sudah kronis baru berobat itu loh, itu dokter. Sudah berobat, tapi penyakitnya makin banyak. Makin menumpuk makin banyak dan obatnya makin banyak. Makanya kita tidak boleh membebani lagi badannya seperti itu. Kemudian yang kedua bisa kita lakukan adalah membuang sampah yang ada dalam darah. Contoh, sampah dalam darah selain lemak, kolesterol, itu juga ada logam berat. Logam berat paling banyak di mana? Di makanan yang merayap, binatang yang merayap, udang, cumi, kepiting, yang dijadikan terasi, petis kan. Kemudian apalagi kuah jeroan, itu asam urat paling tinggi. Jeroan ya? Kuah jeroan, otak goreng, gitu-gitu. Daging sapi itu jeroan semua masuk, kambing, gulai itu ya Bu, jeroan semua masuk. Itu asam urat yang paling tinggi di situ. Kemudian kalau sudah terlalu tinggi sampahnya, kami melakukan terapi ozon namanya EBOO, extracorporeal blood oxygenation ozonation. Jadi darah dikeluarkan sedikit ke tabung, kemudian dimasuki oksigen dan ozon, difilter. Begitu bersih, darah yang bersih itu akan dikembalikan ke tubuhnya lewat lengan satunya. Biasanya kepala-kepala perawat kami yang mengawasi selama kira-kira 60 menit. Nah, orangnya pasti setelah diberikan terapi atau dibersihkan sampahnya seger nggak? Pasti seger dong, karena sampahnya berkurang banyak. Dan kami melakukan semua dalam standar sangat-sangat steril. Oke. Berarti Ibu dalam pemeriksaan LBE sendiri ini pasien ini berarti bisa melihat langsung ya kondisi tubuhnya ya. Apa saja Bu yang bisa darahnya? Ya, apa saja yang bisa diperlihatkan? Yang pertama akan melihat bentukan darahnya lengket. Kalau lengket pasti kurang oksigennya, tidak bisa bawa dengan baik. Yang kedua, kalau darahnya lengket, pasti tidak tampak sel darah putih sama sekali. Pemakan sampahnya nggak ada, karena di situ banyak kolesterol, logam berat. Seringkali saya juga menemukan bakteri yang bergerak-bergerak. Kan itu darah hidup, kita lihat di mikroskop, bakteri bergerak-bergerak. Yang keempat, biasanya kita juga sering menemukan orang yang suka makan sate dan terasi, petis. Itu sering ada telur cacing yang netes jadi larva cacing. Bisa langsung dilihat kelihatan, pasiennya juga saya lihat sendiri. Saya cuma tanya, suka sambal terasi ya? Suka makan sate ya? Pasti iya. Karena sudah ketahuan ya Bu. Kalau cacingnya itu cacing pita, maka perutnya keluar, kalau pecah keluarin telur, di sekitarnya ada telur cacing. Makanya kita tidak bebas dari cacing. Kita wajib tetap minum obat cacing 6 bulan sekali. Walaupun sudah dewasa? Ya, makan sambal terasi nggak? Gitu ya. Sate nggak? Ya udah harus minum obat cacing. Oke, karena memang cacing itu rawan di itu bisa masuk darah dengan usus halus kita karena berupa telur larva. Biasanya dia ikut darah kita. Kalau dia nempel di otak tambah besar, bisa stroke nggak? Bisa? Ya dong, karena pembuluh darahnya tipis, cacingnya tambah besar gimana? Gimana ngeluarinnya? Harus dengan itu tadi ya. Harus dengan pengobatan ini tadi ya. Pernah nggak? Pernah nggak lihat viral yang mata waktu dibelek ada pembuluh darahnya ada cacing keluar? Itu beneran berarti Bu ya? Beneran, mana bisa hoax dibikin begitu. Bener. Memang karena ada satu penyakit ya? Bener, ada juga cacingnya tampak di pembuluh darah, kalau kulitnya tipis gitu kelihatan dia jalan begini loh di bawah kulit, di vena. Seperti itu. Jadi jangan main-main dengan cacing. Dengan cacing. Juga bikin kita stroke, pecah pembuluh darah dan sebagainya. Makanya kenapa di klinik kami nih lihat darahnya seperti apa. Kan bukan kira-kira. Langsung teruji ya. Fungsi liver saya bagus, fungsi ginjal bagus, HB saya bagus, trombosit bagus. Ya tapi sering sakit kepala kan, kurang tidur, nggak bisa tidur malam kan.
bangun-bangun. Kemudian sering black and kembung, kok bener semua. Karena dari sampahnya udah tampak. Sudah kelihatan. Oke, baik. Ibu, bila sudah sakit diabetes, stroke ataupun juga kanker ini dari dokter sendiri solusinya apa, Ibu? Biasanya saya bersama 2 dokter yang lain setelah pemeriksaan selesai, kami selalu saran, oh ini hari ini tensinya berapa, kondisi darah seperti apa, kita infus dulu. Infus, kalau susah berak kita lakukan terapi ozon insufflation itu lewat dubur supaya semua bakteri yang di usus besar, usus halusnya itu bisa dinetralisir dan bisa buang air besar. Bahkan bisa kentut langsung, bisa buang air besar. Itu mohon maaf, tapi itu sangat penting ya. Betul. Kemudian saya suruh minum air, kalau nanti setelah selesai diinfus, kalau darahnya sudah mengalir dengan baik, baru kalau beliaunya mau kita bersihkan darah. Pakai cara-cara ozon ebu seperti itu. Seminggu 1 kali sampai rata-rata diabetes itu 10 kali ya. Baru nanti pankreasnya bisa memproduksi insulin dengan jumlah yang besar dan insulinnya bisa mengenalin gula. Contoh sederhana, kenapa sih insulin kok nggak bisa nangkep gula? Karena makan karbonnya di luar jam makan. Insulinnya sedikit loh. Gitu. Dan dia dipaksa keluar dalam jumlah besar. Tak mengenalin, namanya insulin resisten. Begitu ya, dokter ya. Jadi akhirnya diabetes. Dan kami udah lebih dari 10.000 pasien ya, Bu. Sudah berapa lama untuk klinik Q sendiri, Q-Lab sendiri? 2004. 2004. Sampai sekarang, dan kebetulan dibantu oleh perawat senior. Ada Suster Win yang dulu kepala ICU, ada Suster Paula Widorini kepala dulu HD ya, Bu, bagian hemodialisis, kemudian perawat kepala UGD dulu di tentara, perawat laki, ada 2 dokter lagi selain saya. Jadi kami melakukan one day care, nggak perlu opnam, pulang nanti berapa hari lagi balik. Oke, dokter. Ini saya mau menanyakan bila sudah sakit hipertensi ya, hipertensi atau stroke ini, kemudian darahnya sudah dipasang ring atau bypass, apakah masih bisa dilakukan blood spa? Ya, nanti kita jawab sebentar lagi ya. Sangat bisa ya, Bu ya. Sangat bisa. Baik pemirsa, sangat bisa sekali. Tapi kita akan nantikan jawabannya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan Dama TV, di mana saat ini adalah segmen terakhir dari acara Jejak Ki Jati. Ya, saya perlu sampaikan ulang lagi bahwasannya pada sore hari ini Romo Jati berhalangan hadir. Romo Jati ada kegiatan yang lain, tentunya saya diberikan kesempatan hari ini untuk bisa mewakili beliau dalam memandu acara ini. Kiranya pemirsa berkenan. Baik, saya lanjutkan kembali Dr. Sri dan juga Suster Wiwin mengenai yang tadi saya tanyakan, apabila pasien ini hipertensi dan juga stroke, apa bisa masih dilakukan pembersihan darah, dokter? Justru pasien-pasien yang begini yang sangat membutuhkan. Karena kalau stroke-nya buntu, gimana keluarin buntunya? Dengan obat aja nggak bisa, terus-menerus obat juga nggak bisa. Obat nanti hanya mencegah supaya tidak stroke ulang, mencegah supaya tidak meninggal dunia dengan cepat. Karena pada saat sampah sudah terlalu banyak numpuk, kita tuh butuh tukang buang sampah, tukang bersih-bersihnya. Bukan lagi digelontor lagi dengan obat, misalnya begitu. Ya, itu sederhananya. Jadi ngomongin hipertensi nanti harus ada 1 jam sendiri, tetapi intinya di sana. Terutama orang yang sudah pasang ring nih. Jadi kan tanya mengenai ring. Ada bypass, ada ring ya. Karena pembuluh darah tertentunya buntu, sampai bypass, sampai pasang ring. Maka kalau tidak dilakukan dengan rajin, membersihkan sampah dari darah, sementara beliau masih suka makan enak, bypassnya pun juga akan buntu lagi, ringnya pun akan buntu lagi. Seperti itu kan bentuknya seperti spiral. Makanya pemeliharaan itu sangat-sangat penting, maintenance untuk darahnya pada orang yang terutama udah sakit. Dokter, dengan adanya pembersihan darah ini, apakah bisa memperbaiki dari fungsi hormon insulin tadi? Bisa nggak? Jadi sumber daripada hormon insulin di pankreas. Nah, kalau hormon insulin ini produksi tanpa adanya kiriman nutrisi, bisa nggak? Nggak mungkin kan, yang ngirim siapa? Hormon. Darah. Darah kalau nggak bisa mengalir ke situ, dia nggak bisa produksi juga dengan baik. Kalau pembuluh darah dan darahnya jadi sehat, lama-lama produksinya akan jadi bagus nggak? Bagus. Bisa sampai nggak? Bisa sampai nggak untuk mendeteksi. Semua akan berjalan dengan apa adanya, dengan sehat. Tidak lagi terjadi metabolik storm atau badai metabolisme di dalam darahnya. Seperti itu. Jadi bisa ya Ibu ya untuk memperbaiki fungsi dari hormon insulin tadi. Sangat bisa. Terus kemudian dokter, bila sudah sehat kembali ini apakah pasien
perlu melakukan terapi medical ozone? Oh, kalau sudah sehat, hanya sekali-sekali. Misalnya, Dok, aku baru jalan-jalan nih keluar kota, makanannya nggak karu-karuan. Ya dilihat dulu di darahnya. Kalau darah kok sudah seperti ini lagi, ya sekali-sekali monggo. Awalnya pasti harus minimal 6-10 kali, tergantung berat ringannya, rutin. Setelah mulai bagus, kita lihat dari parameternya, sampahnya dan sebagainya, udah nggak ada lagi, filternya bersih lagi. Nah, itu sudah nggak perlu lagi. Perlu nggak dokter melakukan pemeriksaan medical ozone ini secara berkala gitu ketika sudah sehat? Berkalanya sampai berapa? Sebulan sekali, atau habis pulang dari jalan-jalan, atau habis makan yang jelek-jelek. Wah, gitu ya. Berarti makan jelek-jelek, periksa lagi gitu ya dokter. Kan kita mau kayak mobil nih. Betul. Mobil yang namanya Mercy, kalau bensin itu nggak harus Pertamax Plus, ya kan? Kalau Lamborghini 14M, tiap hari dilus-lus. Bensinnya pun Pertamax Plus. Nah, kalau diisi solar bekas rusak nggak mesinnya? Rusak. Ya, pasti. kita tiap hari solar bekas masuk di luar jam makan. Kerupuk lah, snack lah, garam, vicin, tepung, kue-kue. Bukan jam makan, nggak ada yang menetralisir. Kita seperti masukkan sampah ke dalam darah loh. Nah, itu aja jawabannya, simple aja. Gitu ya, berarti memang juga perlunya pemeriksaan medical ozone ini juga yang dilakukan secara berkala seperti itu ya. Oke, saya ke Suster Wiwin. Suster ini kan juga suster menangani juga yang di ruangan ozon ya, Suster ya. Nah, ini apakah menjaga sterilitas di ruangan ini perlu, Suster? Perlu sekali. Kita sebagai perawat dalam melakukan tindakan, apalagi mengenai injeksi atau pasang infus, itu kita jaga kesterilan kita. Apalagi ini mengenai terapi ozon yang istilahnya darahnya itu kita keluarkan close masuk, itu perlu banget harus steril. Steril. Ya, dan ruangan pun tiap sore kita steril, pagi kita steril. Dan alat pun tetap dalam kondisi steril, 1 kali pakai. Semua di tempat kita 1 kali pakai. Jadi untuk apa? Merasa takut ketularan, mungkin saya bisa menjamin ya 100% enggak. Karena memang benar-benar steril ya. Steril. Dan alat itu pun kalau kita akan melakukan, pasti kita beritahukan ke pasien atau ke keluarga bahwa alat ini masih dalam kondisi segel dan steril. Itu aja. Oke. Ya. Lalu apa Suster ketika dampaknya sebuah ruangan atau alat-alat ini tidak diberlakukan secara steril? Bagi pasien sendiri seperti apa? Bagi suster sendiri seperti apa? Nah, itu resiko yang paling kita khawatirkan. Kalau nanti kita misalnya tidak steril, kasihan pasiennya. Dan kalau misalnya tindakan kita ceroboh, kita nggak pakai handskun atau tidak memakai sarung tangan misalnya, itu akan ke diri kita sendiri. Itu yang harus kita betul-betul kita jaga. Oke. Memang prosedur steril ini memang SOP-nya, standarnya ini sudah memang benar-benar harus ya seperti itu, harus benar-benar diterapkan seperti itu ya dokter ya. Sekali pakai buang semua. Ya, sekali pakai buang. Dan kami buangnya pun ke satu insenerator besar. Setiap klinik kan harus punya MOU. Semua sampah medis nggak boleh dibuang sembarang, harus dibakar di inseneratornya sampah medis. Oke dokter, kalau di klinik Q-Life sendiri ini untuk tenaga perawatnya ini ada berapa? Kalau perawat yang senior ada 3, perawat yang lebih muda lagi junior ada 2 sebagai asistennya, kemudian dokternya ada 3, adminnya ada 2. Seperti itu ya. Kami karena cuma klinik one day care ya. Selesai pulang mulai jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Sabtu sampai jam 4 sore. Jadi kami biasanya pasien by appointment semua. Dan 1 kali terapi hanya bisa 5 pasien. 5 pasien dalam 1 hari? Enggak, 1 kali. Oh, dalam 1 kali. Jadi setiap 2 jam hanya bisa maksimum. Memang dibatasi seperti itu ya? Bukan, kan kami hanya klinik kecil. Bukan rumah sakit besar. Iya. Oke, kemudian ini dokter, untuk anak-anak sendiri ini apakah memang diperbolehkan melakukan tes? Pertanyaan yang bagus. Jadi anak kecil pun punya darah nggak? Punya, ya. Itu periksanya kan gitu. Bisa lihat tuh darahnya anak itu kondisi seperti apa.
ada bakteri nggak. Cucu saya sering saya periksa. Boleh ya, berarti dokter Sangat ya? boleh, itu kan jarum saya pakai buang steril. Saya itu kan nutup sendiri bekas periksaannya, dia nggak perlu ditusuk di sini. Oke. Cuma di sini. Oke. Biasanya anak-anak melakukan pemeriksaan tes apa ketika LBA darah? saja. LBA saja. LBA saja. Kemudian yang kedua, cucu saya aja sering saya infus kalau lagi flu, lagi diare, lagi ini itu. Jadi infusnya selain rehidrasi, saya kasih juga dengan ozon bubble sama ozon bubble aja ya Bu ya. Kemudian kita kasih oksigen dan ozon saja. Bayi terkecil yang pernah datang ke klinik kami umur 5 bulan kejang. Oh, kejang. Saat Lahir itu sudah kejang. Nah, sampai Karena- sekarang kejang buta tuli ya Bu. Karena apa itu, Bu? Kejang panas ya? Atau Dari panas waktu tinggi? ibu hamilnya kemasukan virus acidomegalovirus. Kemudian lahir kejang, buta, tuli. Oh, saat itu juga iya, ya? Udah, iya lahir sudah langsung begitu. iya. Jadi terus-menerus rumah sakit, terus-menerus obat. Tapi Iya. tetap masih kejang. Jadi kebetulan kita toksis seperti ini, orang tuanya paksa bawa bibinya. Saya bilang, waduh kecil sekali. Beratnya cuma 3 kilo 5 bulan. 3, oh. Dan matanya nggak lihat. Gitu. Jadi suster-suster saya tanya, sanggup nggak tusuk? Oke, Biasanya dokter, nggak coba. tega ya, suster ya kalau begitu ya, suster. Kita harus mau menolong harus tega. Harus tega ya. Aduh, kasihan masih kecil. Iya, yang luar biasanya itu baru dilakukan keempat, dia sudah bisa ngangkat kepala. Tadinya nggak bisa encot ASI, dia mulai bisa minum ASI. Itu perubahan-perubahan yang Luar dirasakan biasa. ya Ibu ya. Setelah ke-6 Yesus nggak pernah kejang, saya suruh balik ke dokter anaknya. Lalu saya cuma kasih herbal khusus untuk baby. 4 bulan kemudian waktu kami telepon, anak ini sudah bisa terantanan, matanya udah lihat barang. Sekarang sudah sekolah. Sekarang udah sekolah ya. Gitu ya, waduh luar biasa ini ya, pastinya banyak sekali pengalaman yang dirasakan dokter dan juga suster ini ya dalam merawat, memberikan, dan juga yang terpenting adalah boleh menolong orang Dan lain. itu membahagiakan kita kalau berhasil. Membahagiakan, betul sekali. Ada yang tertua kita 93 tahun. Wow, 93 saat itu Kanker. kanker. Penjaga bening semua. Singapura bilang umurnya tinggal 7 hari. Bisa diprediksi ya gitu Ibu ya? Karena kan sudah seluruh tubuh kanker. Umur 93 nggak bisa dikemo. Oh. Ya udah sih, bikin senang aja, paling lama sebulan itu. Lalu anak cucunya bawa ke kami, ya sudah, saya melakukan paliatif saja. Ya. Saya perbaiki supaya bengkak-bengkaknya berkurang. Ya. Mengenai sembuh atau tidak, ini namanya kanker kita tidak tahu. Betul, Yang penting betul. tiap pagi ketemu matahari pagi, Oke, minum air ya. Mau nurut. Oke. Cuman melakukan 8 kali, setelah itu sehat sekali ya. Kemudian 2 tahun kemudian baru meninggal, bukan karena kankernya, Justru malah yang lain. karena demam berdarah Oke. katanya. Ya udah kita happy aja. Iya, karena memang kita sebagai manusia hanya bisa berusaha Ya, ya dokter ikhtiar ya, ya. betul, berikhtiar. Oke dokter, ini waktu kita tinggal sedikit Ya, ini. baik. Sebelum menutup jumpa hari ini, dokter memberikan tips agar selalu sehat dan awet muda. Seperti apa dokter? Jadi tipsnya sederhana. Jangan melawan alam. Oke. Nomor 1, bangun tidur, ketemu matahari pagi, jalan-jalan. Ya. 30 menit ya. Jangan lupa air minum dulu, air hangat sampai kencing kita bening. Kemudian jam 7 sampai jam 9 makan kenyang, pagi harus makan. Jam 12 makan, siang, malam jam 6 sampai jam 7 kalau mau kuliner. Nah, sebelum makan sudah ada buah yang masuk. Makan hanya 3 kali, semua yang diproses. Di luar itu hanya buah yang tidak manis. Lalu pada saat kita tidur harus tidak ada lampu, tidak ada TV, tidak ada handphone on. Jam 10 malam sampai jam 4 pagi paling Justru harus sedikit. redup lampu ya? Tidak boleh ada lampu karena hormon tidur kita baru keluar kalau kita tidak ada lampu. Seperti itu jam 10 sampai jam 4 pagi. Oke. Atau jam 9 sampai jam 4, jam 5 begitu ya, paling bagus. Yang paling penting minum air mineral jangan kurang. Kalau boleh hangat paling bagus. Satu hari 2 liter. Kalau beratnya 100 kilo boleh 3 liter. Oke, ya. Oke, baik Itu pemirsa. saja ya. Itu tadi adalah tips singkat dari Dokter Sri ya. Kemudian dari Suster Wiwin ini, Suster mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa terkait dengan hidup sehat, Suster. Tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Sri Budiwati bahwa jangan sampai lupa minum air hangat. Ya. Yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan Oke, ke dalam ya. tubuh kita.
Itu aja, Suster. Ya. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini, Dokter Sri. Suster, terima kasih. Ini bincang-bincang kita ini pasti sangat bermanfaat ya buat pemirsa. Jadi kalau pemirsa mau tetap tubuhnya sehat, tentunya juga harus bisa menjaga yang namanya dari sumber makanan dari para pemirsa sendiri yang pemirsa makan. Seperti itu ya. Tidak terasa ya pemirsa, kita sudah ada di penghujung acara ini. Waktunya saya berpisah. Sekali lagi terima kasih Anda tetap menyaksikan Jejak Kijati. Kiranya juga Romo Jati senang ya nanti Ibu ya ketika boleh menyaksikan acara ini. Terima kasih sekali pemirsa. Akhir kata saya Gisela Tahapari dan juga kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.